Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wajuda, bagian dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai kriptografi modern part 3. Untuk materi yang akan dibahas ada 3. Yang pertama, teori kriptografi modern. Kemudian yang kedua ada rangkaian bit dan operasinya, dan yang terakhir algoritma cipher block, dalam hal ini ECB dan CBC. Pertama, kriptografi modern. Jadi pada kriptografi modern ini, algoritma dibuat sedemikian kompleks sehingga akan sulit memecahkan teks tersandi ataupun ciphertext tanpa mengetahui kuncinya. Algoritma kriptografi modern ini beroperasi pada mode bit, berbeda dengan mode karakter yang digunakan pada kriptografi klasik, di mana pada mode bit, informasi dibuat dalam rangkaian bit biner 0 dan 1. Rangkaian bit yang menyatakan plain text akan dienkripsi menjadi ciphertext dalam bentuk rangkaian bit, begitupun sebaliknya. Kemudian jenis algoritma kriptografi modern ada algoritma simetris, sama seperti yang dijelaskan oleh kelompok 5, merupakan algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk deskripsi dan deskripsi. Kemudian algoritma ini mengharuskan pengirim dan menerima menyetujui suatu kunci tertentu. Jadi pengirim dan penerima sama-sama punya satu kunci yang sama. Lanjut, algoritma simetris sama juga dengan yang dijelaskan kelompok 5 minggu lalu, di mana algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda baik untuk proses enkripsi dan dekripsi, di mana kunci enkripsi dapat disebarkan kepada umum dan dinamakan sebagai kunci publik atau public key, sedangkan kunci deskripsi atau dekripsi disimpan untuk digunakan sendiri dan dinamakan sebagai kunci pribadi atau private key. Kemudian contoh algoritma yang menggunakan algoritma asimetris ini seperti RSA atau Reverse Samir-Adurman dan ECC atau Elliptic Curve Cryptography. Kemudian untuk algoritma kriptografi yang beroperasi dalam mode bit dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu stream cipher atau cipher alir, di mana algoritma ini beroperasi pada bit tunggal dan untuk proses enkripsi dan dekripsinya dilakukan secara bit per bit. Kemudian yang kedua ada cipher block atau block cipher, merupakan algoritma yang beroperasi pada blok bit. Contohnya 64 bit per blok atau 8 karakter per blok. Kemudian untuk proses enkripsi dan dekripsinya dilaksanakan per blok. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas dari kelas PTKC 2019. Jadi, kali ini saya akan melanjutkan materi dari saudara Wahyu Juda, yaitu tentang rangkaian bit dan operasinya. Nah, rangkaian bit yang dipecah menjadi blok-blok di bit dapat ditulis dalam sejumlah cara bergantung pada panjang blok. Nah, contohnya, plain text 100111110101110 dibagi menjadi blok bit yang panjangnya 4 menjadi 1001, 1101, 0110. Setiap blok menyatakan bilangan bulat dari 0 sampai 15, yaitu 9, 13, dan 6. Nah, bila plain text yang dibagi menjadi blok-blok yang berukuran 3 bit, maka rangkaian bit di atas menjadi 100, 111, 010, 110. Setiap blok menyatakan bilangan bulat dari 0 sampai 7, yaitu 4, 7, 2, dan 6. Bila panjang rangkaian bit tidak habis dibagi dengan ukuran blok yang ditetapkan, maka blok yang terakhir ditambah dengan bit-bit semu yang disebut padding bits. Nah, misalnya rangkaian bit di atas dibagi menjadi blok 5 bit menjadi 10011, 10101, 00010. Blok yang terakhir telah ditambahkan 3 bit 0 di bagian awal atau yang dicetak tebal agar ukurannya menjadi 5 bit. Padding bits dapat mengakibatkan ukuran plain text hasil deskripsi lebih besar daripada ukuran plain text semula. Kemudian cara lain untuk menyatakan rangkaian bit adalah dengan notasi heksadesimal atau hex. Rangkaian bit dibagi menjadi blok yang berukuran 4 bit dengan representasi dalam hex adalah: yang pertama 000 sama dengan 0, 0001 sama dengan 1, 0010 sama dengan 2, 0011 sama dengan 3 sampai dengan 1111 sama dengan F. Nah, misalkan plain text 1001110101010 dibagi menjadi blok bit yang panjangnya 4
maka akan menjadi 1001, 1101, 0110 yang dalam notasi heksadesimal adalah 9D6. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan dan berikan kepada teman tim untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Dusiptian Ansar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu rangkaian bit dan operasinya. Bila panjang rangkaian bit tidak habis dibagi dengan ukuran blok yang ditetapkan, maka blok yang terakhir ditambah dengan bit-bit semu yang disebut padding bits. Misalnya rangkaian bit di atas dibagi menjadi blok 5 bit menjadi 10011, 10101, 00010. Blok yang terakhir telah ditambahkan 3 bit 0 di bagian awal yang dicetak tebal agar ukurannya menjadi 5 bit. Padding bits dapat mengakibatkan ukuran plaintext hasil dekripsi lebih besar daripada ukuran plaintext semula. Selanjutnya, operasi XOR. Operator biner yang sering digunakan dalam chipper yang beroperasi dalam mode bit adalah XOR atau Exclusive OR. Notasi matematis untuk operator XOR adalah circle plus. Operator XOR dioperasikan pada 2 bit dengan aturan sebagai berikut, yaitu 0 XOR 0 sama dengan 0, 0 XOR 1 sama dengan 1, 1 XOR 0 sama dengan 1, dan 1 XOR 1 sama dengan 0, di mana operasi XOR sama dengan penjumlahan modulo 2. Selanjutnya, operasi XOR sama dengan penjumlahan modulo 2, yaitu 0 XOR 0 sama dengan 0, ekuivalen dengan 0 tambah 0 mod 2 sama dengan 0, 0 XOR 1 sama dengan 1, ekuivalen dengan 0 tambah 1 mod 2 sama dengan 1, 1 XOR 0 sama dengan 1, ekuivalen dengan 0 tambah 1 mod 2 sama dengan 1, 1 XOR 1 sama dengan 1, ekuivalen dengan 1 tambah 1 mod 2 sama dengan 0. Hukum-hukum yang terkait dengan operator XOR sebagai berikut. Yang pertama, A XOR A sama dengan 0. Yang kedua, A XOR B sama dengan B XOR A. Yang ketiga, A XOR B XOR C sama dengan A XOR B XOR C. Selanjutnya, operasi XOR bitwise. Jika dua rangkaian dioperasikan dengan XOR, maka operasinya dilakukan dengan meng-XOR-kan setiap bit yang berkoresponden dari kedua rangkaian bit tersebut. Contohnya, 10011 XOR 11001 sama dengan 01010. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah algoritma chipper atau enskripsi dengan XOR. Enkripsi C sama dengan P XOR K, deskripsi P sama dengan C XOR K. Adapun contohnya yaitu plaintext 01100101 XOR karakter E, kunci 00110101 XOR karakter 5, ciphertext 01010000 XOR karakter P, kunci 00110101 XOR karakter 5, plaintext 01100101 XOR karakter E. Yang ketiga, algoritma chipper block. Chipper block, yang pertama chipper block itu bit-bit plaintext dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang sama, misalnya 64 bit. Panjang blok ciphertext sama dengan panjang blok plaintext. Enkripsi dilakukan terhadap blok plaintext dengan bit-bit kunci. Ada 4 mode operasi chipper block. Yang pertama, elektronik kode block adalah salah satu mode enskripsi yang menggunakan algoritma data encryption standar atau DES dalam enskripsi datanya. Dalam mode elektronik kode block,
ACB 64 bit atau satu blok plaintext dienkripsi secara bersamaan dan setiap blok plaintext dienkripsi menggunakan kunci yang sama. Yang kedua, algoritma chip per block chaining atau CBC merupakan penerapan mekanisme umpan balik pada sebuah blok bit di mana hasil enkripsi blok sebelumnya diumpan balikkan ke dalam proses enkripsi blok current. Caranya yaitu blok plaintext yang current diXOR-kan terlebih dahulu dengan blok ciphertext hasil enkripsi sebelumnya. Selanjutnya hasil pen XOR ini masuk ke dalam fungsi enkripsi. Cipher feedback adalah metode yang digunakan dalam sistem keamanan file dokumen tersebut. Metode cipher feedback menggunakan sistem shift register, di mana yang diproses terlebih dahulu adalah initialization vector dalam algoritma enkripsi dengan kunci. Yang keempat, output feedback. Pada metode ini data dienkripsikan dalam unit yang lebih kecil daripada ukuran blok. Unit yang dienkripsikan dapat berupa bit per bit, 2 bit, 3 bit, dan seterusnya. Bila unit yang deskripsikan satu karakter setiap kalinya, maka mode OFB-nya disebut OFB 8 bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atrisandi. Baik, materi selanjutnya yaitu elektronik kode blok atau ACB. Setiap blok plain text PI dienkripsi secara individual dan independen menjadi blok ciphertext CI. Enkripsi CI sama dengan EK PI, dekripsi sama dengan PI, DK CI. Dalam hal ini, PI dan CI masing-masing blok plain text dan ciphertext KI. Selanjutnya yaitu cipher block chaining. Tujuannya membuat ketergantungan antar blok. Setiap blok ciphertext bergantung tidak hanya pada blok plaintext-nya tetapi juga pada seluruh blok plaintext sebelumnya. Hasil enkripsi blok sebelumnya diumpan balikan ke dalam enkripsi blok yang current. Selanjutnya yaitu cipher feedback, mengatasi kelemahan pada mode CBC jika diterapkan pada komunikasi data atau ukuran blok yang belum lengkap. Data dienkripsikan dalam unit yang lebih kecil daripada ukuran blok. Unit yang dienkripsikan dapat berupa bit per bit, jadi seperti cipher aliran, 2 bit, 3 bit, dan seterusnya. Bila unit yang dienkripsikan satu karakter setiap kalinya, maka mode CFB-nya disebut sebagai CFB 8 bit. Selanjutnya yaitu output feedback. Mode OFB mirip dengan mode CFB, kecuali N-bit dari hasil enkripsi terhadap antrian disalin menjadi elemen posisi paling kanan di antrian. Deskripsi dilakukan sebagai kebalikan dari proses enkripsi. Gambar berikut adalah mode OFB 8 bit yang bekerja pada blok berukuran 64 bit atau setara dengan 8 bit. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai materi algoritma kriptografi modern. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik, di mana algoritma kriptografi modern ini beroperasi pada mode bit, di mana mode bit ini berbeda dengan mode karakter yang digunakan pada kriptografi klasik. Kemudian untuk algoritma kriptografi modern ini yang beroperasi pada mode bit, di mana informasinya dibuat dalam rangkaian bit biner, yakni 0 ataupun 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.